Kalau masalah program kerja dan juga pasti ada kan namanya program-program kerja gitu. Iya. Kira-kira gimana sih step by stepnya untuk pelaksanaan program kerja ini supaya benar-benar bisa sampai pada generasi emas lah dalam masa jabatan pada tahun ini gitu, pada periode ini gitu. Kira-kira step by stepnya seperti apa? Apakah diadakan dengan disusun dengan per komisi, misalkan minggu ini komisi ini untuk mengadakan PTST, minggu ini komisi ini untuk mengkaji masalah ini, tuh gimana kira-kira strateginya dari Mas Farosya sendiri sebagai ketua? kalau masalah program kerja dan juga koordinasi antara komisi, tiap-tiap komisi saya serahkan ke eh, ketua komisi masing-masing. Koornya Jadi gitu. ya, jadi koornya ini memberikan arahan kepada anggota-anggotanya untuk menyelesaikan atau melaksanakan program kerja yang sudah disusun. Tapi tetap saya dan Pak Noval memiliki job desk masing-masing. Seperti kalau di Noval dia memiliki koordinasi antara komisi B dan C. Kalau saya koordinasinya antara A dan D. Gitu. Jadi ya. Jadi pemantauan, controlling juga gitu ya. Ya, pemantauan DPM saya dengan Pak Noval bagi tugas. Dua komisi masing-masing seperti itu. Iya, iya. Sudah banyak juga ya yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa di Unhas ini. Kira-kira nih, pasti kan ya nggak mungkin kita tuh jalan selalu mulus itu mustahil. Pasti ada entah itu batu, loncatan atau apapun itu. Kira-kira apa aja sih Mas Noval kendala-kendala yang dilalui itu? Kendala yang dilalui sih bisa dibilang sama lah. Hal yang paling utama, yang paling riskan adalah komunikasi pastinya. Komunikasi. Karena kalau saya pribadi itu menganggap bahwasannya ketika terjadi sebuah permasalahan miskomunikasi itu memang sudah masalah utama, dan masalah itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diminimalisir. Nah, selain masalah miskomunikasi ataupun masalah seperti tiba-tiba ada sebuah permasalahan dari universitas yang kita pun tidak menduga, dari analisis yang sudah disusun oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa, ternyata hasil sebuah permasalahan yang terjadi itu di luar dari analisis tadi. Yo, Nah, gitu. itu kan sebuah permasalahan Jadi itu bagi kita juga ya. jadi mungkin semacam ketika kita sudah menyusun suatu hal dengan analisa kita, malah hal itu keluar dari analisa kita sendiri. Iya, gitu. Itu permasalahan yang sering dihadapi sekarang gitu. Nah. Jadi untuk tadi kan katanya udah paruh periode gitu. Iya. Kira-kira udah pencapaian apa aja sih sampai detik ini gitu? Yang sudah program kerja yang sudah sukses lah, yang sudah goal lah, kira-kira apa di paruh periode ini? Oke, program kerja waktu awal itu raker kita sudah di Pacet waktu itu. Terus yang kedua ada serap aspirasi Iya. yang dilakukan oleh Komisi C. Terus yang ketiga sosialisasi PTSP yang dilakukan oleh Komisi A. Terus safari fakultas. Iya, Safari fakultas ini dilakukan oleh seluruh komisi gabungan. Tujuannya untuk apa safari fakultas ini? Tujuan dari safari fakultas ini adalah memberikan arahan dan juga menjalin komunikasi, itu yang penting. Intinya menjalin kekeluargaan gitu ya, Iya. agar supaya sama-sama lembaga di dalam Ormawa ini bisa hidup rukun gitu, guyup Iya. rukun, saling melengkapi gitu. Ya, jadi tujuan dari safari fakultas adalah satu, penyelarasan, entah itu dari pemahaman mengenai legislatif ataupun Permasalahan-permasalahan. ya ada permasalahan-permasalahan di setiap fakultas masing-masing kan. Itu tujuan dari Komisi A, mulai dari FAI, FTI, terus dan FIP dan juga FE waktu Tapi itu sudah berjalan kan ya? Maksudnya sudah semua fakultas sudah disafariin atau masih kurang beberapa fakultas lagi? kurang Ada? beberapa fakultas yang belum, kurang satu Kurang satu. yaitu FAI masih belum FAI. Ya, jadi untuk fakultas FAI segera untuk koordinasi dengan DPM deh kayaknya, karena dirasa pastilah ada namanya isu-isu dari mahasiswa FAI gitu. Pasti ada. Ya, terus dari berbagai kendala yang sudah dibilang tadi, beban nggak sih jadi ketua dan wakil ketua buat kalian berdua ini?
Jujur kita jujur dan kita floor aja di sini. Kita beban. Ada sensitif ya, nanti jawab iya salah, enggak Iya. salah. Ini serba salah. Iya, ya namanya kita kan tidak bisa menuruti semua permauan netizen kan. Maksudnya gini loh, ketika kita bilang ini beban, maka mungkin ada yang bilang gitu kok siap nyalon, tapi kan namanya kita kan juga punya kesibukan lain lah. Jujur aja lah, mungkin sekalinya meskipun beban kan bisa diusahakan untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Ya kan Karisa gitu kan. Iya, ini tuh pertanyaan buat cowok kayak yang aku gendutan nggak sih, itu kayak bingung jawabnya. Mau jawab gendut nanti kita dicuekin seminggu. Kita lihat Iya. gimana nanti malah kedepannya kayak gimana. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap dijawab, Iya. Oke. biar kita semua juga tahu. Karena ini mewakilkan daripada nanti teman-teman yang nonton ini, karena kita gini, karena kalau apa ya, kita bilang ini tadi beban gitu, karena ya pasti ini kan juga menambahi kesibukan kita sehari-hari gitu kan. Itu pasti kan sudah mengurangi, mohon maaf, waktu santai kita lah mungkin. Jadi biar teman-teman juga paham bahwasanya jadi ketua DPM itu tidak mudah. Jadi ketika ada sosialisasi, ada apapun itu, ayolah sama-sama melengkapi gitu kan. Ya, jadi menurut Masnya ini beban gak sih? Atau gimana? Sebelum jawab. Iya. Sebelum jawab. Nggak apa-apa. Anda memancing. Jadi seperti ini. Iya bisa yuk. Gimana ya? Dibilang beban juga ndak bisa sih. Soalnya saya pernah dapat omongan gini. Iya. Kalau mau jadi ketua itu ya harus jangan mudah sakit hati lah. Ya namanya orang dicaci maki itu udah biasa, kan? Udah biasa, jangan mudah sakit hati. Justru terus saya pernah dapat quotes itu seperti ini. Gimana? Banyak orang atau lembaga yang melakukan atau mengajarkan public speaking. Tapi jarang pula ada orang yang mau mempelajari deep listening. Jadi menjadi ketua atau pimpinan di suatu lembaga itu harus kebal-kebal telinga, harus pinter-pinter mendengar kan. Selain mungkin perkataan baik itu memang tidak harus terucap oleh orang-orang yang baik pula kan, seperti itu. Iya benar Jadi seluruh opini-opini dari publik itu kan tetap kita terima. Masalah tindak lanjut dan lain-lain itu nanti dipertimbangkan lagi, seperti itu sih. Kalau bicara soal beban apa enggak ya ya pasti beban ya kan. Ya enggak masalah beban sih. Itu resiko. Iya, resiko. Oke. Itu resiko. Semua apa yang enggak ada resiko saat ini itu Mantap kan. sekali. Iya kan. Soalnya Semua ada. resiko. Jadi seperti itu. Mungkin Mas Nopal Iya, sendiri. kalau Mas Novel gimana Mas? Nggak usah sungkan-sungkan. Karena kan sudah ada yang mengisi, artinya nggak kosong. Oh, Kita gitu. apalagi kan sudah ada beban. Iya. Ya enggak gitu. Seperti kemarin maklumat yang viral kemarin yang mahasiswa mana itu yang ketika kalian harus cari pacar untuk biar semangat. Siapa tahu kan motivasi Mas Nopal seperti itu gitu kan. Iya, Enggak. Itu. Jadi kalau nyambung masalah itu kan sebelum di DPM pun saya sudah gitu loh. Jadi Iya. nggak ada hubungannya sebenarnya. Iya. Entah penyemangat ataupun tidak ya, kalau menjadi penyemangat ya alhamdulillah gitu kan. Iya. Kalau Alhamdulillah ya sesuatu. kita kembali lagi ya ke topik ya. Kembali lagi ke topik. Sabar Mas, sabar. Kalau masalah beban atau tidak, sebenarnya ini tinggal pilihan lah buat kita. Sama halnya dengan gini. Sama halnya dengan dengan baper lah, bawa perasaan. Sebenarnya kan kalimat bawa perasaan itu adalah sebuah pilihan untuk kita. Apakah kalimat itu kita memilih untuk dijadikan sebuah bahan perasaan buat kita atau enggak? Jadi ya beban atau enggak ya saya rasa enggak, karena saya memilih tidak menjadi beban gitu loh. Iya. Terus untuk masalah benar tadi apa yang disampaikan Pak Ketua tentang netizen mengatakan apa, menjadi pimpinan ya sudah autokritik sih, autokritik. Kita benar pun kadang dicari sebuah celah salahnya gitu. Iya, benar. Ya, itu nggak masalah karena ya menjadi pimpinan ya kita harus terima kritikan itu. Paling yang membuat kita berpikir dua kali itu ketika ada sebuah permasalahan kita ingin menyelesaikan, tapi yang dari teman-teman yang lain mahasiswa ini kadang supportnya itu loh. Support sistemnya kurang. Nah, support gitu. sistemnya yang Kadang kurang. masih banyak acuh tak acuh gitu ya. Nah, support sistemnya kurang gitu loh. Ya, mungkin lambat laun lah bisa meningkat lah ya. Iya, semoga Lambat laun saja. bisa meningkat. Nah guys, kalian kalau misalkan kita udah open aspirasi dan sebagainya, ini nggak untuk
yang ormawa saja loh, buat semuanya mahasiswa meskipun kalian gak ikut ormawa, kalian juga Betul. harus tetap ikut mensupport kegiatan yang ada di Unhashi. Betul. Salah satunya kegiatan DPM ini, semisal kita open aspirasi, itu toh juga untuk kebaikan kalian semua. Iya, ketika ada banyak permasalahan mungkin ya yang kalian hadapi, entah tentang perkuliahan, tentang urusan administrasi dan lain sebagainya, itu kan mungkin bisa. Betul. Iya. Kita ngebantu organisasi itu nggak harus kita ikut ormawa itu tersebut. Semisal kita pengen bantu BEM atau DPM, kita bisa dengan mengikuti agenda yang mereka buat. Tuh, Dan itu juga salah satu bentuk apresiasi. apresiasi kalian ke organisasi yang ada di sini, dan juga bentuk kalian mensupport perkembangan yang ada di Unhashi. Ya, jadi dari perkataan tadi Mas Nopal dan Mas Farosya tadi, ketika kalian sudah memilih suatu hal, bentuk apapun itu, semua hal itu pasti akan beresiko. Ingat itu. Jadi jangan menyesal dengan apa yang sudah kalian pilih, tetap lakukan, tetap berjuang gitu kan Mas ya. Tetap berjuang. Oke. Tadi kan Mas ini kan sudah masuk setengah periode ya. Mhm. Untuk kedepannya nih 2021, kira-kira mau ada rencana ngapain sih? Ada Siapa dulu nih? Saya dulu. Kamu dulu, oke. Enggak dong. Ya udah, yang sebelah saya dulu deh. Ya, oke. Oh, saya dulu. Iya, Mas Oh, Nopal gitu. Apa yang akan dilakukan Iya, untuk 2021. untuk 2021? Kan sudah setengah. Sebenarnya kami berdua itu lagi fokus terhadap apa ya? Tahun 2021 nih gimana caranya sebenarnya untuk perkuliahan itu luring lah ya. Iya, luring. Karena kenapa daring pun ya memang dari sebuah kesehatan memang sangat perlu. Iya, penting. Adanya daring pun karena adanya COVID. Kenapa kita menginginkan untuk 2021 ini diusahakan luring? Karena dari satu semester ini kita menjalani daring pun banyak permasalahan yang menjadi sebuah kendala. Nah, entah itu dari mahasiswa yang kuliah dan yang aktif di organisasi juga dalam peningkatan ataupun kinerja pun sulit gitu. Terus itu yang akan kami usahakan karena tahun 2021 ya undang-undang yang keluar pun masih baku tumpuk antara pemerintahan dengan universitas dengan yang lainnya masih tidak selaras gitu loh. Kita ingin mencari titik tengahnya. Kemaslahatan untuk bersamanya itu di mana gitu loh. Iya. Itu yang akan kami usahakan di 2021 sih ya. Oke. Jadi menurut Mas Nopal sendiri, menurut Mas Nopal sendiri itu kayaknya kuliah daring itu lebih kayak apa ya? Kurang efektif gitu atau seperti apa? Ya. Kuliah tidur enggak saya sini nih ya. Bangun, cuci muka, buka laptop. Oke, selesai, tutup, Iya, tidur lagi. Jadi memang banyak ya kan di sosial media juga kayaknya banyak sekali kan keluh kesah tentang kuliah daring ini kan ya. Tapi nggak semuanya sih, Nggak semua. karena di balik kuliah daring itu untuk aku sendiri aku bisa sambil mengerjakan hal lain, karena pasti mahasiswanya itu punya kesibukan di luar kampus juga. Iya. Tapi ya kita siapa sih yang nggak pengen COVID hilang? Saya juga pengen. Ini sudah Biar cepet-cepet bisa kangen ketemu malam anak. mingguan kan Iya, ya. nggak gitu juga. Iya, kalau setelah Covid nih malam mingguan gimana Mas Ketua ini Mas dan Wakil Ketua, malam mingguannya masih lancar? Atau kalau malam minggu pulangnya malam Rabu? Aduh. Berangkat malam minggu. Malam mingguan saya Anda kok garing? malam mingguan saya masih di balik bar. Kalau Mas Jadi Nopal. ya Mas Nopal ini selain daripada wakil aktivis kampus, beliau ini juga seorang barista kopi. Kebetulan aja sih kebetulan. Kebetulan gimana? Karena kenapa? Sesuai dengan fakultas saya. Apa? Cuan. Oh, mantap sekali. Cuan. Ingat, fakultas ekonomi cuan. Iya. Ya kalau Mas Farosya sendiri apa kesibukannya gitu? Tadi sudah tanya kayaknya. sekarang. Saya tanya lagi deh kayaknya. Iya. Karena kan ini kan fokus ke malam minggunya seperti apa gitu loh. Nah tadi kan kalau Mas Nopal katanya malam minggunya di balik bar nih. Kalau Mas Colo di mana Mas? Malam minggu saya seperti biasa lah. Ngopi, ngopi sama teman-teman gitu kan. Yes, nyanyi-nyanyi, have Mas, fun. Mas lagi randedet atau randeyang? Walaupun randedit kan jono DT konco. Oh, gitu. Mantap sekali. Minjem Mantap berarti. sekali. Minjem berarti ya. Gak apa-apa, selagi bisa dipinjem gak apa-apa. Kalau Karisa deh gimana malam minggunya? Aduh, kalau malam minggu saya mah saya nggak kenal malam minggu. Pokoknya kalau ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kalau diajak jalan gitu.
nggak ada udah. Yang penting hayu. Tahu nggak sih sensitif Iya, jangan sensitif. dibahas. Oh jangan. Atau ada yang marah? Mau marah sama siapa masalahnya Mas? Nggak ada. Oke lanjut aja. Gitu ya. Jadi Mas Colo ini malam minggunya cuma ngopi-ngopi gitu, Yes, ngopi-ngopi cantik biasa. gitu. Ngafe atau di warkop? Tergantung mood. Oh. Tergantung mood. Saya boleh kabur nggak sih dari sini? Saya nggak bisa kayaknya kalau bahas malam minggu nggak kuat. Oke. Lah maunya malam apa sih? Nggak. Malam Jumat. Iya, sholawatan dong. Tahlilan, yasinan. Memang urusan hati itu urusan paling sensitif ya kan? Aku nggak bisa kalau bahas hati itu. Karena soalnya ada hati yang dijaga nggak? Ada jelas. Mantap sekali. Maaf Minimal ya buat untuk semuanya. menjaga kekhusyukan kepada Tuhan gitu. Gimana Mas? Tergantung mood seperti apa. Kalau moodnya baik ngajak cewek-cewek cantik ke kafe, atau kalau moodnya jelek ngopi di gitu. Enggak, semua kegiatan tetap sama teman-teman. Temen cewek. Temen cewek. Salah satunya seperti itu ya kan. Iya, Yang penting kan mantap. temen. Tetap. Kalau paling sering sih ya di sini ada Serdadu Coffee. Oh, Ya, Serdadu Serdadu Coffee itu tempat nongkrong paling asik lah, paling asik, tempat nongkrong paling strategis juga. Iya. Untuk mau rapat kumpulan 50 orang juga bisa gitu kan. Ada 2 tempat parkir. Nah, di depan dan juga di belakang. Biasanya kalau rapat itu masanya banyak. Kalau sama penjualnya itu diarahkan ke belakang parkirnya, parkir ke belakang. Nah, jangan lupa ke Serdadu Coffee karena Serdadu Coffee adalah selain penjaganya itu sangat friendly. Friendly Di sekali. situ bisa nyatet. Di situ bisa nyatet. Di situ bisa menimbulkan budaya anak muda Indonesia. budaya hutang. Jangankan anak muda, negara aja. Wah. Skip. Pokoknya jangan lupa Serdadu Coffee. Mantap sekali. Kayak gitu ngopi-ngopi gitu yang dibahas apa sih Mas? Apa cuma ngopi-ngopi doang? Kalau misalkan cuma ngopi-ngopi doang kan kayak gimana gitu ya? Atau bahas masalah. Karena kan gini, Gak mungkin kan mahasiswa ngopi doang nggak ada yang dibahas tuh kayaknya. Atau gimana gitu? Dari keseharian mungkin daripada bisik-bisik tentang strategi Ormawa, ataupun mungkin bisik-bisik tentang perasaan, atau bisik-bisik tentang cewek ini cantik banget deh fakultas ini. Enggak sih, biasanya kalau ngopi-ngopi tuh bisa dapet informasi. Kayak misalkan aku kemarin tuh bingung kan, terus habis itu nongkrong gitu sama teman-teman. Apa sih laptop gue nggak bisa nih, terus gue disaranin nanti lo tempat servis laptop di apa namanya temen gue namanya Mas Bintang gitu-gitu. Jadi kita tuh ngopi tuh nggak apa ya yang kosong, kita tuh bisa bawa produk kita, misal Iya bener. Mas Bintang itu kan kalian bisa terpercaya dapet banget kayaknya kan ya. informasi. Iya. Informasi apa aja. Jadi kalau nongkrong tuh jangan cuma bahas gibahin orang, jangan. Iya, nanti ya Mas Bintang mungkin namanya bisa tertera di sini. Iya, bisa. Bisa dong Mas Bintang ya kan? Bisa kan? Justru itu di Serdadu Coffee kamu itu akan mendapatkan banyak keperluan. Seperti contoh kalian butuh kopi, butuh refreshing, bisa di Serdadu Coffee. Oke. Kalian mau beli tembakau atau apa varian-varian Rasa. rokok, rasa gitu kan. Bisa di Tobacco Serdadu Coffee. Mantap kan. sekali. Terus ada juga kalau yang tadi Mbak Risa sekali nongkrong di Serdadu Coffee Ketemu servis laptopnya. ketemunya langsung Iya, jadi kita sama ketemu servis laptop. solusi yang kita bawa dari rumah nih bingung, ngopilah biar dapat solusi. Iya, akhirnya dapat dari rumah dengan wajah semrawut, naik Iya. sepeda gitu, sampai celing gitu. Biasanya kebiasaan saya sama teman-teman DPM juga setelah rapat itu kan habis mikir banyak kan ngobrol serius, refreshingnya itu satu, main PS. Main PS. Ini sudah menjadi kebiasaan anak muda juga. Iya. Main game ya kan. Main PS gitu kan sambil kadang itu Mas Digma paling heboh kalau main PS gitu kan. Iya. Bisa di Serdadu Coffee. Oke, Pak. Dan juga menyediakan tempat private untuk main PS sama kawan-kawan. Biasanya itu di lantai 2. Iya, gitu. Seperti itu. Jadi biar ngopi kalian lebih berkualitas, kalau yang dibahas itu jangan dibahin orang doang, bisa saling tukar informasi. Iya, itu paling penting lah ya. Tadi aku sampai lupa tadi tanya apa sih kepada teman-teman nih? Sampai Tadi lupa kita tadi. bahas itu ya masalah hati udah. Udah, masalah itu udah. Masalah hati Iya. udah, jangan hati mulu yang gitu doang. Iya. Siapa tahu kan setelah podcast ini timbul gejolak-gejolak. Enggak, kita semua profesional kok. Mantap Bawa sekali. perasaan, Kita jangan profesional ya, guys. Profesional. Iya. Profesional. Ngapain sih bawa hati, udah ada yang dijaga no di sana.
Mantap sekali. Jadi untuk untuk Mas Nopal dan Mas Farosya gini kan malam minggunya kan kebanyakan kan berhubungan dengan kopi gitu. Ya. Jadi sudah paham nggak sih dengan cita rasa kopi itu yang paling enak itu yang gimana, yang mungkin passionnya sampean tuh yang kopi manis, kopi pahit atau kopi seperti apa gitu? Kalau saya pribadi itu suka kopi yang pahit biasanya. Kalau di Serdadu atau di mana-mana gitu kan, itu pasti saya requestnya kopi yang gulanya sedikit. Kadang kalau lagi pusing gitu kan, saya bilang ke mas-masnya tanpa gula. Tanpa gula. Iya. Kalau mas Atau masnya ngopi sambil mandangin foto gebetan? Oh, nggak ada. Nggak ada. Pelur memang suka pahit ya? Iya, memang. Itu mencerminkan kehidupan atau seperti apa? enggak, kalau masalah berbicara soal kopi yang spesifik, nah, ini ada mas-mas baristanya. Aduh, langsung ke saya. Kak Risa kalau gimana kalau Kak Risa? Suka yang manis apa yang pahit? Atau yang ngayomi? Nyaman jelasnya. Yang Mantap nyaman di sekali. lambung. Yang nyaman di lambung. Kopi Bang Ayom. Lu Iya, awet kopi. Oke? Kita tidak boleh tit gitu. Jangan lupa lu awet kopi nanti sponsor, oke? Oke, Nanti mantap. disensor sama Mas Cing. Iya. Ya, tadi Mas Nopal gimana Mas? Apa nih yang Kopinya gimana? aman? Aman, Ya, sejahtera. aman. Kopinya aman. Ini juga kayaknya Oke, kayaknya udah kebanyakan deh bahas masalah hati, masalah yang udah di luar-luar masalah topik kita aktivis hari ini. juga. Mungkin terakhir mau tanya harapannya buat DPM ke depan apa? Kalau saya pribadi harapannya lebih universal lah, lebih universal. Harapan saya sebagai ketua DPM kepada Lembaga Kesatuan Mahasiswa ingin menjadikan Lembaga Kesatuan Mahasiswa ini lebih profesional lagi, lebih maju lagi dan lebih lebih lah. Iya, intinya lebih kompak lagi gitu kan. Lebih kompak lagi, lebih bagus lagi seperti itu. Kalau Mas Nopal harapannya buat DPM nanti gimana? Harapan buat DPM dari saya sendiri pastinya sama dengan Pak Ketua. Pastinya tentang kemajuan itu sudah harapan yang paling penting. Cuma yang paling yang paling saya harapkan adalah responsibilitas dari mahasiswa yang lain juga. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, itu malah yang menjadi harapan saya bahwasannya mahasiswa yang lain ini jangan takut gitu loh. Ketika memang ada sebuah permasalahan, ini loh ada DPM. Silahkan ajukan, silahkan. Ada solusi silahkan. gitu kan. Ya nanti kita bisa kerjakan bersama lah. Masalahnya apa, kita analisis sebab akibatnya apa, kita selesaikan bareng-bareng karena ya fungsinya DPM ya untuk mahasiswa, untuk teman-teman juga. Untuk aspirasi daripada teman-teman. Kalau masalah universitas kami semua yang menggarap dan respon dari mahasiswa pun tidak ada ya sama aja omong kosong kan. Iya, benar. Itu aja sih yang menjadi harapan saya itu. Ya, semoga harapan dari Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua ini terwujud. Dan buat kalian semuanya jangan lupa ya, kita udah difasilitasi dengan ormawa yang namanya DPM. Jadi kalian suarakan aspirasi kalian sebaik mungkin. Jangan sungkan, jangan ragu, kita akan melindungi privasi kayaknya gitu. Iya, kita tetap melindungi privasi, jangan takut. Jadi mahasiswa, ayo suarakan aspirasimu, jangan takut-takut. Ada DPM, Instagram DPM Unhasi itu di follow. Jadi di situ mungkin ada hotline-nya juga yang sudah dibilang Pak Ketua tadi. Silakan di chat ketika ada permasalahan apapun itu tentang keluh kesah selama kalian hidup di kampus gitu kan ya. Iya. Ya, mengenai kampus tentunya bukan tentang pribadi lo ya. Iya. Kayaknya cukup di sini deh podcast kali ini. Sudah banyak banget informasi yang kita dapatkan. Iya, kalau misalkan kalian masih pengen tahu lebih dalam tentang DPM, makanya jangan lupa follow Instagram kami, terus subscribe, Iya, like. dan juga komen channel YouTube-nya DPM Unhasi. Nah, mungkin sekian dari kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak buat Mas Farosya dan Mas Nopal atas waktunya udah meluangkan untuk ngisi podcast DPM pada kesempatan kali Ya, ini. saya Laka. Saya Risa, kami dari DPM. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya dan see you. Iya, oke, see you. Sebelum penutup kita salam DPM dulu dong Salam dari DPM. DPM Oh, boleh, dulu. boleh, Mumpung boleh, ada ketua boleh. sama wakilnya nih. Apalah, DPM Unhas Kredibel, inspiratif, komunikatif, kontributif. DPM Unhas Jaya, jaya, jaya. hidup mahasiswa. Hidup. Mas. See you next.